Halo, perkenalkan saya Maili Sufiani, saya mahasiswa Universitas Mulia, jurusan S1 Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan judul jurnal saya, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pencernaan Kucing Penggunaan Naiva, Babies, dan Crystainty Factor. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang saya berikutnya kita masuk dalam pendahuluan, yaitu kucing adalah binatang lucu, menggemaskan, dan cerdas yang dapat menjadi teman bermain untuk melepas penat. Hal tersebut membuat kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati orang-orang. Hewan peliharaan terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia adalah kucing dengan nilai 37% dan diikuti oleh burung dengan nilai 19,3%. Tidak jarang beberapa pemilik kucing membiarkan peliharaannya berkeliaran di luar rumah. Namun untuk meminimalisasi terserang penyakit, beberapa pemilik kucing ada juga yang memilih untuk menjaga peliharaannya tetap berada di dalam rumah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kucing, antara lain yaitu makan, kebersihan kandang, sirkulasi udara, dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit, pemilik kucing seringkali mengalami kendala dalam mendeteksi penyakit yang diderita berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Gejala pada kucing sakit tidak dapat dibiarkan tanpa adanya pertolongan, karena gejala yang memulai semula ringan dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah di kemudian waktu. Salah satu langkah yang paling sering dilakukan jika kucing menunjukkan gejala sakit adalah membawanya ke dokter hewan. Kebutuhan akan jasa pengobatan dan perawatan hewan tersebut tidaklah sebanding dengan jumlah rumah sakit hewan di Indonesia yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan rumah sakit biasa. Dan selain itu, klinik hewan tidak selalu menyediakan pelayanan 24 jam sehingga sulit untuk menemui seseorang pakar dalam keadaan darurat. Hal tersebut menyebabkan banyaknya hewan peliharaan yang tidak tertolong. Selanjutnya, oleh karena itu perlu dibangun suatu sistem yang dapat sistem pakar diagnosa penyakit pencernaan kucing menggunakan Naiva, Babies, dan Crystainty Factor, membantu mendiagnosa penyakit pada pencernaan hewan peliharaan, khususnya kucing, berdasarkan beberapa gejala yang dialaminya secara tepat dan akurat. Dan sistem pakar adalah sebuah program yang dirancang dengan ilmu pengetahuan serta cara berpikir untuk dapat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar pada bidang tertentu. Dan sistem tersebut dapat mengimplementasikan wawasan dan ilmu pakar dalam melakukan beberapa pengambilan keputusan. Dan juga penelitian ini menggunakan metode Naiva, Babies, dan Crystainty Factor untuk melakukan klasifikasi penyakit pada pencernaan kucing. Dan Naiva, Babies melakukan klasifikasi dengan menghitung nilai Pior di Ekholm dan Porter di setiap gejala penyakit yang dimasukkan oleh pengguna.
Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem pakar yang dapat melakukan diagnosa penyakit pada pencernaan kucing dengan menggunakan metode naive Bayes dan certainty factor sehingga dapat membantu pemilik hewan peliharaan kucing dan atau dokter hewan untuk melakukan diagnosa penyakit secara cepat dan akurat serta dapat melakukan pertolongan yang dapat pada kucing tersebut. Selanjutnya ini adalah metodologi tahapan penelitian. Ini adalah gambar tahapan penelitian. Dimulai dengan start dan juga kemudian ke data riwayat, pemeriksaan, dan hingga pemberian label gejala dan penyakit. Dan serta itu melakukan data cleaning dan processing, dan kemudian ke bagian penghitungan nilai pure, kemudian penghitungan nilai Lakeholm, dan input asal gejala dan penghitungan nilai posture. Dan di dalam bagian ini adalah hasil diagnosanya, dan hasil diagnosanya ini akan menghitung Naive Bayes ke bagian data CVP pakar dan juga CF pakar penyakit hasil diagnosa. Kemudian ensure input asal CV pengguna dan penghitungan nilai CV dan CFC. Dan bagian ini adalah keyakinan diagnosa. Sehingga itu setelah keyakinan diagnosa akan penghitungan certainty factor dan kemudian diakhiri dengan N. Ini adalah metodologi atau tahapan penelitian. Selanjutnya ada studi literatur. Studi literatur ini mencakup literatur dari berbagai ilmu yang mendukung penelitian tentang sistem pakar diagnosa penyakit pencernaan kucing menggunakan naive Bayes dan certainty factor di antara lainnya. Selanjutnya ada sistem pakar diagnosa penyakit pencernaan kucing menggunakan naive Bayes dan certainty factor, yaitu ada sistem pakar, metode naive Bayes, dan juga metode certainty factor, dan juga terakhir penyakit pencernaan kucing. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu pertama ada sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah sistem komputer yang dapat menerapkan pengetahuan manusia ke dalam komputer dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang hanya dapat dilakukan oleh ahli. Dan kedua ada metode naive Bayes. Naive Bayes adalah metode untuk mengklasifikasi probabilitas sederhana yang didasarkan pada teorema Bayes. Dalam teorema Bayes dikombinasikan dengan naive yang berarti dalam atribut dengan sifat bebas atau independen. Dan ada ketiga, metode certainty factor. Certainty factor algoritma menggunakan sebuah nilai yang bernama certainty factor atau disebut CV yang berfungsi sebagai kuantifikasi derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Dan yang terakhir ada penyakit pencernaan kucing. Secara umum, saluran pencernaan pada kucing meliputi mulut, esophagus, lambung intestinal, rektum, dan anus. Selain saluran pencernaan, sistem pencernaan juga dilengkapi dengan kelenjar saliva di daerah mulut, hipar kandung empedu, dan kelenjar pankreas.
Jenis-jenis penyakit ini pencernaan kucing yang umum ditemui antara lain enteritis, gastritis, gastroenteritis, helminthiasis, stomatitis, feline panleukopenia, dan keracunan. Dan yaitu empat sistem pakar diagnosis penyakit pencernaan kucing menggunakan IBWS dan Kertente faktor. Dan selanjutnya ada pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 data rekam medis dan data bobot penyakit pencernaan kucing yang didapatkan dari RSH di Disnak Provinsi Jawa Timur dan klinik daerah. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama dokter hewan dan mencatat dari buku rekam medis. Selanjutnya ada perancangan sistem. Dalam sistem keluaran penelitian ini terdapat proses-proses yang bertujuan untuk melakukan diagnosa penyakit pencernaan kucing, mulai dari masukan pengguna mengenai gejala klinis yang diamatinya, masukan pengguna mengenai tingkat keyakinan gejala yang diamatinya, serta keluaran berupa diagnosa penyakit pencernaan serta penanganannya. Dan ini pada gambar ini merupakan model rancangan sistem, yaitu mulai dari start dan juga hingga hitung prior semua penyakit, dan kemudian hitung nilai Hilli-Hop semua gejala untuk semua penyakit. Dan juga ada gejala dan CV masukan pengguna. Kemudian hitung nilai posterior, tentukan max posterior sebagai hasil diagnosa, dan kemudian hitung nilai CF gabungan, CF pakar, dan CF cluster. Kemudian tampilkan hasil yang selesai dan CF gabungan. Kemudian setelah itu selesai dengan N. Itulah model perancangan sistem. Dan kemudian ada implementasi sistem. Implementasi berupa aplikasi berbasis web, dilakukan dengan menggunakan framework Node.js menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan jQuery. Kemudian implementasi Naive Bayes. Implementasi Naive Bayes dilakukan dengan menggunakan bahasa JavaScript. Mengimplementasi ini meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama importing data training, dan kedua penghitungan nilai prior untuk setiap penyakit, dan ketiga penghitungan nilai likelihood untuk setiap gejala pada setiap penyakit. Yang keempat, penghitungan nilai posterior berdasarkan gejala masukan pengguna dan nilai prior dan nilai Hilli-Hop yang telah dihitung sebelumnya. Penentuan diagnosa akhir sistem berdasarkan nilai posterior terbesar. Kemudian ada implementasi Kertente faktor. Implementasi Kertente faktor dilakukan dengan menggunakan bahasa JavaScript. Implementasi ini meliputi beberapa tahap, yaitu pertama importing data CF pakar, dan B penentuan nilai CP pakar yang akan digunakan berdasarkan nilai hasil diagnosa sistem. Yang ketiga, penghitungan nilai CF dan CFC berdasarkan tingkat
keyakinan penggunaan pada gejala teramati dan CF pakar terkait. Dan kemudian ada pengujian. Tahap pengujian digunakan untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian sistem juga dapat membantu menentukan berhasil atau tidaknya implementasi sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan confusion matrix untuk menguji tingkat akurasi, presisi, dan recall sistem dan membandingkan hasil diagnosa sistem dengan diagnosa pakar. Dan kemudian hasil dan pembahasan. Ini ada sebuah halaman utama logic.com, dan kemudian ada halaman diagnosanya seperti ini. Ada gambar ini halaman diagnosanya. Ini akan diagnosa kucing. Pada halaman ini pengguna dapat mengetahui tahap cara penggunaan sistem, yaitu dimulai dari proses pengamatan gejala medis yang dialami kucing. Kemudian pengguna dapat memasuki hasil amatan tersebut beserta tingkat keyakinannya ke sistem dengan memilih gejala dan tingkat keyakinan pada list dan menekan tombol plus untuk menambah masukan dan tombol min untuk mengurangi masukan. Apabila pengguna telah selesai memasukkan amatannya, pengguna dapat menekan tombol submit agar sistem melakukan penghitungan dan proses diagnosa. Sistem akan menampilkan hasil diagnosa pada bagian hasil diagnosa sistem. Seperti ini hasil diagnosa sistem. Pada halaman ini merupakan hasil diagnosa oleh sistem yang diperhitungannya menggunakan algoritma Naive-Bayes dan Certaity Factor. Pada halaman ini pengguna dapat melihat hasil persentase dari perhitungan Naive-Bayes. Selanjutnya penghitungan Naive-Bayes. Ini adalah perhitungan Naive-Bayesnya. Seperti ini bisa dilihat. Dan halaman ini merupakan perhitungan penyakit helminthiasis menggunakan Naive-Bayes. Apapun perhitungan juga dilakukan terhadap penyakit lainnya. Dan selanjutnya ada halaman detail penyakit. Seperti ini halamannya. Ini ada halaman diagnosa. Pengguna dapat mencari lebih jauh mengenai penyakit hasil diagnosa sistem yang mungkin dialami oleh kucing amatannya. Pada halaman ini setiap penjelasan penyakit disertai dengan solusi atau pertolongan yang dapat dilakukan pengguna terhadap kucing amatannya tersebut. Seperti ini ya halamannya. Selanjutnya ada hasil uji coba. Ini adalah consensus matrix hasil diagnosa sistem. Berdasarkan confusion matrix tersebut didapatkan total kesalahan diagnosa sistem sebanyak 5 dari 50 data testing. Ini 5 dari
50 data testing, sehingga sistem memiliki tingkat akurat sebesar 90% dan tingkat presisi sistem memiliki rata-rata sebesar 92,929%. Dan rata-rata nilai recall sistem adalah 91,071. Baik, dan selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis hasil uji coba dan evaluasi pada tugas akhir ini adalah yaitu pertama ada metode Naisby-Babis dan Creativity Factor dinilai memadai untuk dapat digunakan dalam mendiagnosa penyakit pencernaan pada kucing. Metode Naisby-Babis menghitung nilai prior dan likelihood dari keseluruhan data training dan berdasarkan hasil penghitungan tersebut dan juga masukan dari pengguna dihitung pula nilai posterior. Dan sedangkan metode Creativity Factor mengalihkan nilai CV pakar dengan nilai CF guna untuk kemudian dikombinasikan menjadi SFC, yaitu Creativity Factor Combination. Dan kedua, sistem yang telah dibangun melalui tingkat akurasi diagnosa sebesar 90%. Dan selanjutnya ada saran yang dapat diberikan dari hasil coba dan evaluasi pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan data training yang dinamis. Hal tersebut berarti setiap ada pengguna yang menggunakan sistem, gejala masukan pengguna, tingkat keyakinan pengguna, serta hasil diagnosa sistem apabila memiliki nilai tingkat keyakinan yang melebihi suatu threshold yang akan dimasukkan kembali ke data training. Dan kedua, menggunakan data training dan data testing yang lebih banyak lagi. Banyaknya jumlah data training berpengaruh pada tingkat akurasi sistem. Dan ketiga, menggunakan metode lainnya seperti linear regression, long short term memory, LSTM, dan lain-lainnya agar mendapatkan hasil diagnosa yang lebih akurat. Baik, dari saya Maili Sufiani, berterima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi saya. Mohon maaf dan juga terima kasih banyak.